Dagri, hari Selasa ketemu lagi sama Intan dan pastinya nggak sendirian. Udah ada dua orang yang bener-bener semangat nih dua-duanya di sini, ada Mas Hanif dan juga Mas Gita. Kakak tahu Mas Hanif? Semangat nggak? Selalu semangat dong. Semangat. Buat tim Dagri selalu semangat. Oh iya dong, walaupun tadi katanya habis pusing-pusing, habis meeting. Ya, meeting apa sih? Gak pengen tahu aja deh. Mas Gita, gimana? Baik, Wih, pakai baju timnas ya. Harus Dong, kita harus menyalurkan juga semangat Garuda muda kita yang lagi berjuang di AFF U19. Iya. Ini seru banget ya, kemarin aku seneng banget Indonesia bisa menang banyak ya. Kemarin ini akhirnya dua laga mereka di Piala AFF bisa mengumpulkan 4 poin. Geser Vietnam ya di posisi kedua. Pertama ada sementara. Walaupun sementara nggak apa-apa lah. Dan selisih 2 gol juga dari Thailand. Mas Hanif, kalau Mas Hanif melihat kemarin permainan timnas Indonesia U19 itu udah memenuhi hasrat Mas Hanif belum? Udah puas belum dengan permainannya? Ya, kalau dibandingkan dengan permainan sebelumnya ketika hadir di turnamen resmi, justru belum ada permainan yang signifikan. Maksudnya tidak sesuai ekspektasi yang harusnya publik pasti berharap ini akan benar-benar bisa menang lawan Vietnam. Tapi yang terjadi memang kalau dari statistik penguasaan bola segala sebagainya masih unggul sedikit dibanding Vietnam. Tapi kalau melihat dari apa yang terjadi sebelumnya ketika hadir di Perancis, belum ada perubahan signifikan. Oh, belum ada perubahan signifikan pada saat kemarin ditolong Perancis berarti. Iya, betul. Nah, Mas Gita melihatnya gimana, Mas? Kemarin saya ngelihat mukanya STY aja ya, Sintayong ya. Kelihatan bahwa memang timnas diberikan target untuk menang lebih dari 7 gol karena Myanmar sebelumnya sudah menang dengan 7 gol. Jadi target itu pasti memberatkan Indonesia Under-19, anak-anak muda kita ya. Itu juga membuat mereka kadang-kadang mereka bermain baik dari bola dari kaki ke kaki. 6 dari 7 gol itu kan datang dari koordinasi kerjasama bola dari kaki ke kaki. Tapi kadang-kadang mereka umpan panjang langsung ke depan. Ini statistik kemarin ya pada karena saat mereka berpikir pasti Brunei nggak akan bisa melewati bola-bola panjang mereka. Memang benar nggak terlewati Brunei, tapi penyelesaian pada saat menyelesaikan umpan-umpan panjang itu yang nggak maksimal sehingga nggak dapat mungkin target lebih dari 7 gol itu. Tapi apapun kan menang. Kemudian ukurannya babak kedua adalah setelah ditariknya Ronaldo Coates, ditariknya Marcelino Ferdinand. Memang wajar ditarik karena kan untuk persiapan lawan Thailand ya. Memang agak ada penurunan dari Indonesia Under-19 kita. Iya, tapi tadi aku mau nyorotin kata Mas Hanif ya. Mas Hanif tadi juga agak lumayan concern ngelihat pas pertandingan lawan Vietnam kan seri ya, harus seri. Hasilnya padahal bisa lebih. Mas Hanif, tapi kalau ngeliat ini banyak yang bilang katanya Ronaldo Coates tuh egois. Mas Hanif setuju nggak sih? Nggak juga sih, jangan hanya melihat dari satu pertandingan ya. Karena kalau kita melihat dibandingkan dengan pemain lain, Ronaldo dan Marcelino di antara sekian pemain yang selama ini punya pengalaman lebih mungkin ya, dan memang sudah merasakan Liga 1 meskipun tidak reguler untuk Ronaldo. Tapi kalau melihat dalam hal ini jelas kepercayaan diri, kematangan dia, bagaimana penempatan posisi, sejauh ini tidak melihat bahwa dia egois. Waktu kan baru di satu pertandingan. Vietnam, Iya, kan baru satu pertandingan. Belum bisa dinilai saat itu. Justru ada peran yang berbeda ditujukan dia, Ronaldo dan juga Marcelino, bagaimana ketika dia ada di lapangan, minimal kepercayaan diri pemain yang lain terangkat. Terangkat karena ada sosoknya dia. Ya, karena mereka bagaimanapun dibandingkan dengan pemain yang dibawa, pemain yang didaftarkan, mereka punya pengalaman yang tidak didapatkan oleh pemain yang lain. Iya, pengalaman yang lebih ya. Mas Gita, ini apakah artinya ada sistem yang nggak berjalan nih pada saat menghadapi Vietnam? Karena kan sebenarnya harusnya bisa lebih dari itu. Pertandingan pertama sebenarnya ya. Kalau kita lihat pun Vietnam juga agak hati-hati mainnya dibandingkan dengan pertandingan kedua mereka melawan Filipina kemarin ya. Terus kalau melihatnya lagi adalah Ronaldo Coates pun diberikan target untuk bikin gol, ini yang tidak terlaksana. Tapi pada saat pertandingan melawan Brunei kemarin kelihatan banget ya bahwa dia menciptakan satu-satunya gol dia pada saat peluang itu benar-benar bersih. Artinya kalau tidak benar-benar bersih dia dia akan memberikan lagi kepada Hoki Caraka yang bahkan bisa menciptakan quad-trick kemarin. Jadi artinya dia bisa juga sebagai pembagi bola bersama juga dengan Marcelino ya yang bermain di tengah. Kemudian dari pola yang dimainkan oleh Sintayong di pertandingan melawan Brunei kemarin sebenarnya sudah jalan kecuali pada saat mereka harus memburu gol ke-8 itu, umpan-umpan panjang yang sebenarnya nggak jalan sama sekali. Karena kan juga udah memang diturunkan mungkin temponya oleh coach Shin. Jadi gini, kalau menurut gua memang kalau dari jumlah gol melawan Brunei sama dengan sebelumnya ya. Tapi sekali lagi pelatih Brunei pun sempat berstatement kalau nggak salah bahwa lebih sulit melawan Myanmar dibandingkan dengan Indonesia. Oh, ini artinya masih ada hal yang memang belum. Ya, artinya kemarin belum jadi satu garansi dan masih ada potensi sebenarnya untuk bisa dinaikkan lagi. Dan terbukti ketergantungan pada Marcelino dan juga Ronaldo sangat tinggi. Nah, saya yakin ini
next tiga pertandingan berikutnya lawan pasti sudah bisa melihat itu. Mereka tim analisis sudah melihat bahwa kalau ingin bisa mencurukan ya matikan dua pemain ini. Iya benar. Artinya kan ini juga harus menjadi kekuatan yang juga sekaligus bisa menjadi kelemahan bagi Indonesia kalau sampai ke kunci pemain lain. Nah tapi kalau ngelihat fighting spiritnya nih pemain-pemain timnas kita ini kayaknya oke kan ya? Kalau melihat dari sisi itu, gue setuju. Paling nggak apa yang diinginkan Sintayong, apa yang diinginkan Sintayong di awal. 60 menit awal lah, itu terlihat sekali bahwa pemain sangat fight dan lebih berusaha untuk bermain simple kan, tidak banyak sentuhan, tidak terlalu bawa bola, tapi dengan 1-2 sentuhan langsung bola pindah. Mas Gita setuju nggak kalau mereka tuh mau punya fighting spirit yang oke? Karena kan kemarin sempat dibilang ya sama mantan asistennya Sintayong, katanya pemain-pemain timnas itu nggak punya fighting spirit yang bagus. Tapi kalau kemarin mereka menunjukin kan. Kan dia bilangnya adalah melatih Vietnam lebih mudah karena fighting spiritnya mereka lebih tinggi. Mungkin iya, tapi kalau tidak ada fighting spirit, saya pikir anak-anak muda ini ya sudah menjalankannya dengan baik ya. Kok pakai saya sih, gue maksudnya. jadi keseluruhan. Jadi keseluruhan sebenarnya apa yang sudah ditampilkan oleh Sintayong sebenarnya sudah baik, yaitu tadi balik-balik lagi kalau target harus mencetak sejumlah gol yang banyak memang sulit ya buat anak-anak muda seperti ini. Ujian sesungguhnya adalah lawan Thailand besok. Artinya kita harus menang, jangan main seperti waktu lawan Vietnam. Jaminan lolos akan tinggi kalau kita bisa mengalahkan Vietnam karena Thailand. Karena Thailand dan Vietnam kan belum berhadapan dengan Brunei. Kalau sampai kita draw lagi, hitung-hitungan gol, bisa saja mereka menang lebih dari 7 gol. Karena Brunei ini pun apapun pasti lumbung gol ya buat tim-tim lain. Karena kalau pertandingan keempat dan kelima melawan Filipina dan Myanmar, rasa-rasanya kita akan bisa melewati itu. Dan jangan lupakan kemarin kalau nggak salah ada sebuah analisa jarak lari pemain Thailand yang sudah di laga awal itu lebih panjang, lebih lama dibandingkan pemain Indonesia. Artinya dalam hal ini stamina pemain Thailand lebih tinggi, lebih oke. Itu juga harus jadi tolak ukur bagi Sintayong nanti ngadepin Thailand. Tapi Mas Gita tadi kan kalau Mas Hanif bilang mungkin ngelihat ngelawan kemarin Brunei Darussalam harusnya bisa lebih dari itu. Nah, kalau Mas Gita sendiri melihat apakah Indonesia udah mulai ada perbaikan nih Mas? Kan karena emang menaik-naikkan statistiknya walaupun memang lawannya berbeda ya. Vietnam sama Brunei nggak bisa dibandingin lah. Bukan apple to apple ya. Tapi kalau kita lihat babak pertama sebenarnya dengan ada Marcelino Ferdinand, ada Ronaldo Kuateh, itu jalan dengan sangat baik ya. Artinya mereka tidak harus berpikir pakai bola panjang, pokoknya bola-bola pendek menghasilkan sesuatu dan 6 gol tercipta. Artinya sudah nemuin ritmenya ya. Dan Sintayong pun kalau menarik kedua pemain ini, bahkan 3 pemain ditarik ya, itu karena untuk diistirahatkan melawan Thailand. Jadi sah-sah aja. Ya, pada saat tidak ada 3 pemain ini, ya mandek jadinya kerja sama bola-bola pendek itu. Mereka mau nggak mau harus dengan strategi lain yang itu yang membuat Sintayong berkali-kali teriak dari pinggir lapangan. Jadi gini, mungkin ini dari analisa gue ya. Memang sempat ngobrol dengan pelatih fisik bahwa untuk berada di endurance ultimate yang sama di level sebelumnya itu butuh 3 hari. Nah, sementara jalani pertandingan hanya 2 hari. Artinya kalau dipaksakan turun secara terus-menerus, level performance pemain ada di angka 70 maksimal 80%. Tapi kalau diistirahatkan tidak tamat 90 menit, ada kan dia di pertandingan berikutnya akan lebih bagus lagi. Nah, itu yang kemarin gue yakin bahwa itu yang dipilih oleh Sintayong. Tapi kalau melihat bagaimana track record Sintayong sebelumnya, dia bisa dikatakan agak bunglon kan. Dan pasti ada kans yang sangat besar ketika dia melawan Thailand nantinya, dia sudah sangat detail. Dan akan berbeda nantinya. Betul. Tim analisnya Sintayong itu detail banget loh. Dan barangkali ini yang jadinya jadi patokan ketika melawan mungkin mau tidak mau kemarin mereka harus menurunkan pemain inti mereka ya. Karena lawan Brunei pun tidak dengan pemain inti kita akan menang. Tapi kenapa harus seluruh pemain inti dimainkan? Karena hasil 0-0 melawan Vietnam ya. Artinya mau bergol itu yang harus. Kalau kemarin kita menang lawan Vietnam, artinya tidak harus pemain inti yang ditampilkan. Toh hanya mengejar 3 poin, tidak terlalu sulit itu. Tapi Mas Gita sendiri kalau Mas Gita melihat apa sih sebenarnya kekurangan dari Indonesia saat kemarin melawan Vietnam, melawan Brunei yang masih harus diperbaiki terlepas dari jumlah gol udah banyak ya kemarin kan 7-0. Kalau ngelihat dari 2 pertandingan sebenarnya belakang kita kurang teruji ya, terutama lawan Brunei nggak teruji sama sekali ya. Hanya ada 1 penyelamatan kemarin dari penjaga gawang kita. Kemudian melawan Vietnam pun hanya ada 2 kali juga nggak krusial amat. Jadi melawan Thailand yang saya pikir yang gue pikir juga harus dipikirin itu bagaimana pertahanan kita karena dengan 2 kali pertahanan kita tidak teruji. Kita kan pakai 3 center back ya kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya sudah aman melawan Thailand, tapi benar-benar harus ya jangan gatel untuk menyerang karena kalau kita lihat kemarin Michael Tata menyerang dia back kiri.
Tapi Kakang Rudianto kan juga ikut menyerang sebagai seorang center back, dia ikut menyerang. Ini yang harus hati-hati pada saat ini dia. kalau kita lihat ini line up pada saat menghadapi Vietnam ya. Iya. Mas Hanif, tapi kalau Mas Hanif sendiri melihatnya lebih nyaman line up yang mana nih saat menghadapi Brunei atau Vietnam, dan juga strateginya untuk nantinya kan menghadapi akhirnya Thailand kan berbeda Kalau lagi. melihat di game plan pada latihan sebelumnya, ketika latihan internal itu terlihat sekali bahwa ketika melawan Vietnam itu yang menjadi the best 11-nya. Dan memang salah satu yang ini hanya sekedar obrolan ketika dengan beberapa orang yang tahu banget. Siapa Jadi, tuh? Siapa Mas? Ya, nggak ada sebutan lah. Jadi emang sebelumnya ketika hadir di turnamen di Prancis terbiasa bermain dengan 4 pemain belakang. Sekarang transisi ke arah 3 pemain belakang yang menjadi kendala terbesar lebih pada bagaimana di deretan gelandang ini bisa bermain sesuai dengan kearifan yang dari Sintayong. Dan sejauh ini yang masih benar-benar dipantangkan dari Sintayong. Oh ya, berarti masih dicari ramuan yang istilahnya terbaik dan juga mereka bisa menyesuaikan. Lebih ke chemistry di antara gelandang ya. Karena bagaimanapun kan sangat berbeda. Sebelumnya bermain dengan nama-nama yang berbeda, apalagi ketika mereka sebelumnya bermain dengan 4 pemain belakang, sekarang hanya 3 pemain belakang. Oke, nah tapi ini dari 2 pertandingan ini, terutama kemarin ya, ini ada nama satu muncul nih, ada Hoki. Hoki Caraka ini salah satu nama yang baru aja muncul, yang juga bisa menjadi pusat perhatian akhirnya sekarang bagi kita ya penikmat timnas Indonesia. Dan ini juga ini jebolan dari Garuda Select Di PSS sekarang ya. Di PSS saat ini. Mas Gita gimana melihat sosok Hoki? Kemarin sih dia dapat semua peluang, jadi artinya dia target man. Bahkan kalau kita lihat Ronaldo Kuate pun agak di kiri ya, untuk lebih memberikan kepada dia. Walaupun dalam skema starting lineup kan dia yang di kiri, Ronaldo Kuate sebagai target man. Tapi terbalik pada saat penyelesaian bagaimana dia masuk terus dari lini belakang untuk menciptakan gol demi gol. Ya, ini rasa-rasanya baik sekali karena tidak terpantau. Tapi ini Brunei, balik-balik lagi ini Brunei. Dan Thailand pasti sudah punya tim analisis untuk mengawasi bukan hanya 2 pemain Marcelino Ferdinand dan Kuate, tapi juga Hoki Caraka ini. Ini yang harus dipikirkan oleh Sintayong. Iya. Mas Hanif, tadi kalau kemarin melihat Hoki Caraka ini mampu mencetak 4 gol kan kemarin pada saat menghadapi Brunei. Ini akan adakah nanti nama-nama baru lagi yang muncul nih nanti? Gue ngelihatnya Nico. Ya. Kemarin dia masuk ya gol ke-6 gol 7 datang dari dia. Penutup, Ya. Dan kalau melihat tipikal Nico itu kan tipikal pemain yang disukai Sintayong. Kalau lihat di timnas senior, pemain yang tidak terlalu lama membawa bola, tapi selalu berlari dan berani body charge, berani duel. Itu yang menjadi salah satu yang diandalkan Sintayong selama ini. Dan Nico punya cara di sisi itu. Ya, kalau Mas Dan Nico juga sudah punya pengalaman di Liga 1 ya, walaupun tidak reguler, tapi setidaknya dia sudah punya pengalaman di Liga 1 terus karena dia diturunkan pada situasi udah aman. Ya, betul, situasi sudah. Enggak degradasi meskipun maju. Betul. Dan rasa-rasanya ya ke depannya ini akan menjadi senjata pada saat Thailand bisa mengawasi Hoki Caraka, mengawasi Kuate, mengawasi Marcelino Ferdinand, harus ada pemain yang masuk ya. Nico bisa jadi jawaban. Tapi kemarin kan Nico kurang didukung oleh gelandang-gelandangnya pada saat tidak ada Marcelino Ferdinand lagi, tidak ada Ronaldo Kuate lagi pada saat dia turun. Ini yang membuat dia hanya bisa menciptakan 1 gol dari 3 peluang yang dia miliki. Tapi kalau melihat bagaimana dominasi dari Marcelino dan juga Ronaldo, Mas Hanif melihatnya ini apakah suatu kelebihan atau justru malah kelemahan? Karena kan kita harus melihat ya bagaimana kemarin keduanya keluar harus menurun gitu jadi tempo permainannya. Ini jadi tantangan buat Sintayong karena terutama Marcelino ya di tengah tuh sangat dominan sekali karena peran dia, kematangan, cara membaca game plan-nya, kemudian bagaimana harus defend dan ketika dia pun harus menyerang belum ada di deretan gelandang yang lainnya yang selevel dengan Marcelino. Bisa jadi di next pertandingan 3 pertandingan berikutnya tim sudah melihat kunci untuk menahan atau mengalahkan Indonesia dari Marcelino. Iya, itu dia. Itu kan yang jadi permasalahan nantinya saat menghadapi Thailand. Nah, Mas Gita kalau melihat ada nggak sih Mas sosok yang bisa, artinya kalau seandainya Marcelino terkunci, siapa nih Mas yang sekiranya bisa? Belum kelihatan sama sekali. Kalau kita lihat keseluruhan sih sebenarnya belum ada Zanadin Faris ya. Tapi kualitasnya masih di bawah dari. Kan kalau kita bicara Marcelino Ferdinand artinya ini pemain reguler yang bermain di Persebaya. Hasil Persebaya di tangan Coach Aji kemarin kan juga karena peran dari Marcelino Ferdinand. Dia bukan saja provider tapi juga pencetak gol. Dan ini yang belum terlihat di junior-junior lainnya. Ini artinya memang mereka perlu sekali wadah untuk bisa bermain secara konsisten ya. Dan artinya gini,
kan ini kedepannya bukan hanya AFF tapi juga Piala Dunia tahun depan. Artinya kita berhadapan dengan lawan-lawan tingkat dunia yang pasti punya sejumlah pemain cadangan yang kualitasnya mendekati pemain inti mereka. Ini yang kita belum mungkin. Iya, Mas Hanif. Tapi ini kan Indonesia sudah mengumpulkan 4 poin ya. Nanti akan menghadapi Thailand. Kemarin kita sudah melihat bagaimana performanya, bagaimana masing-masing individu pemainnya. Melihat peluangnya seberapa besar, Mas? Idealisme kembali berbicara nih ya. Menang tipis lah. Semoga bisa menang lah, menang tipis. Semoga bisa menang tipis ya. Tapi kalau gitu kan. Tapi kalau melihat tipikal permainan nih dari Thailand dan juga Indonesia, ini Indonesia cocoknya bermain seperti apa, Mas? Kalau Mas Hanif sendiri menganalisa sebagai penikmat timnas. Ya, kan ada sedikit berbeda ya, gimana timnas di era Luis Milla dengan yang sekarang ya. Tapi kalau melihat apa yang di sekarang ada satu signifikan yang berbeda dengan sebelumnya, terutama dalam hal fighting spirit dan stamina. Ini yang benar-benar dimatangkan dan Sintayong sendiri juga meyakini kualitas individu sebaik apapun tidak akan berarti kalau stamina tidak diprioritaskan. Jadi memang kalau diberi kesempatan yang dalam waktu yang memungkinkan, gue ngelihatnya Sintayong sebenarnya sudah memahami dan tahu bagaimana cara memanage pemain Indonesia. Tapi Mas kita kalau ini ngomongin masalah stamina, tadi kan juga udah ada statistik yang menunjukkan bahwa ini udah jelas loh staminanya Indonesia itu masih di bawah Thailand. Ini untuk ngatasinnya kayak gimana, Mas? Main cepat di awal, bikin gol cepat, itu yang pasti akan mengagetkan Itu Thailand. Tapi kan kalau melihat Thailand ada dua sisi juga dari dua pertandingan yang sudah mereka jalankan. Mereka alot loh waktu lawan Filipina, pertandingan pertama mereka. Tapi kemarin mereka bermain lepas waktu lawan Myanmar. Yang kita pikir bahwa mereka juga akan ketahan, seperti halnya Filipina coba tahan mereka. Tapi ternyata mereka bisa ngatasin Myanmar dengan 3 gol tanpa balas. Artinya, dan Myanmar punya peluang loh, di mana barisan pertahanan Thailand juga dicoba oleh Myanmar dan bisa berhasil menjalankan tugasnya dengan baik barisan pertahanan Thailand. Artinya sudah teruji dibandingkan dengan timnas kita yang belum teruji barisan belakangnya. Iya, ini mungkin yang jadi tantangan juga bagi Sintayong bagaimana di barisan belakang ini bisa terus memperkuat untuk menghadapi Thailand. Betul. Dan ini grup alot ya, karena ada Indonesia, ada Vietnam, ada Thailand yang rasa-rasanya 2 dari 3 yang akan lolos ke semifinal. Tapi kalau peluang, Mas, secara hitung-hitungan peluang, Indonesia nggak boleh sampai draw kan? Ini artinya harus menang. Repotnya adalah kita sudah draw lawan Vietnam. Artinya draw lawan Thailand, dengan Thailand belum berhadapan dengan Brunei, Thailand belum berhadapan dengan Vietnam belum berhadapan dengan Brunei, ini pasti akan repot. Thailand memang hanya mengalahkan Filipina 1-0. Kita masih punya peluang melebihi kemenangan Thailand atas Filipina. Tapi Vietnam kan mengalahkan Filipina dengan 4-1. Repot kan mengejar ketinggalan 3 gol. Kemudian Thailand mengalahkan Myanmar dengan 3 gol. Ini juga harus kita samain. Memang kuncinya di Thailand sih. Karena kalau melihat dari gaya permainan, kemudian diuntungkan bagaimana tactical play mereka, Vietnam tuh gak beda jauh dengan Thailand. Jadi kalau ya berharap ini menang lah. Iya. Karena udah kelihatan di lawan Vietnam ya. Gila, nextnya akan lebih mudah untuk division grup ini. Oke. Ini kan tapi kan besok ya mainnya. Mereka udah main. Ini jedanya tadi Mas Hanif juga bilang 2 hari. Cuma 2 hari. Ini artinya emang stamina terus kan kita nggak tahu juga ya, mungkin kan namanya pemain tuh ada naik dan turun. Kalau main terus-terusan ini dikhawatirkan ada penurunan. Ya, ini yang dimaksud dengan kejelian pelatih. Bagaimana dengan jarak yang begitu dekat, menjaga performa tim tetap sama, sementara kalau memaksakan setiap pemain turun di setiap pertandingan dalam waktu 2 kali 24 jam, jelas nggak ideal. Pemain senior pun di sebuah turnamen internasional pasti jaraknya 3 hari, ini cuma 2 hari. Iya, 8 pertandingan, 8 hari mereka harus mainin 5 pertandingan. Artinya kalau skuadnya tidak tebal antara cadangan dan inti, ini akan sangat repot. Nah tapi ini kalau Mas Gita melihat, ini udah cukup mumpuni belum dari cadangan dan inti? Kayaknya kan masih ada gap yang lumayan ya Mas ya? Iya, repotnya adalah kita kan pertandingan pertama melawan Vietnam, salah satu tim kuat, kita tahan imbang. Tapi kan kemudian pertandingan berikutnya lawan Brunei tim terlemah, jadi nggak bisa jadi patokan juga bahwa kita sudah berhasil. Intinya adalah besok akan jadi patokan kita. Kalau kita berhasil menang itu is emas rasanya ya, karena kita bisa kalah perbedaan gol kalau mereka juga menganggap Brunei sebagai lumbung gol mereka. Ini kalau misalnya melihat memang kualitas kan memang Brunei yang paling terendah ya Mas. Nah sebenarnya nih kalau melihat dari keseluruhan ini kan situasinya sama dengan PFF kemarin di level senior ya. Ketika Vietnam pertama kali bertemu dengan Indonesia dianggap sebagai tim yang kompetitor banget gitu kan. Jadi kalau misalkan kemarin ini menang karena Vietnam dengan tim yang paling kuat, nextnya akan lebih mudah. Karena paling tidak, oke lah kalau stamina mungkin sama ya, VO2 juga sama, tapi psikis ini menjadi salah satu faktor penentu. Paling tidak ketika kemarin menang, nextnya pemain lebih percaya diri. Tapi yang terjadi tak semudah itu kan. Jadi kuncinya sekarang ya di Thailand. Tapi kan kemarin sempat menang besar, walaupun lawannya Brunei. Ini bisa menjadi bekal untuk PD. Percaya diri ya.
Percaya diri iya, tapi artinya kan Thailand juga kemarin menang lawan Myanmar yang ada di posisi tengah ya. Jadi kemenangan itu juga akan membuat Thailand juga dalam posisi yang percaya diri tinggi karena mereka sudah berhadapan dengan Myanmar, mereka sudah berhadapan dengan Vietnam walaupun masih ada 2 lawan lagi Vietnam dan Indonesia yang lebih berat. Ya kita doain ya Mas Hanif, Mas Gita dan Amin. Jebret Tim. Mudah-mudahan Indonesia bisa lolos, terus bisa ke final, bisa bawa piala AFF ke Indonesia. Amin. Nah ini juga ada yang lagi semangat nih. Fighting spiritnya juga bagus nih. Ada 4 tim di Piala Presiden yang udah lolos nih, ada Arema, Borneo, PSIS, sama PSS ya Mas Hanif. Ya, Sleman. Ya ini dia Sleman. Nah Mas Hanif, tapi kalau melihat ini secara keseluruhan dulu ya, secara keseluruhan ini jatuh mereka ya. Ini kan PSS Sleman menjadi salah satu tim runner up yang lolos ke semifinal. Satu-satunya runner up Iya, ya. yang runner up, yang lainnya kan juara. Nah, Mas Hanif melihat peluang PSS Sleman untuk bisa lolos ke final? Ya sebenarnya dari materi pemain, terus apalagi kalau kita bandingkan dengan harga pemain pasti sangat berbeda ya. Bahkan di awal dulu kita di DPR juga ngobrol salah satu tim yang kemungkinan mengejutkan Sleman. Dan terbukti sampai saat ini mereka bisa bersaing di 8 besar kan. Bahkan semifinal pun mereka punya kans besar. Bahkan kalau misalkan mereka bisa sampai ke final, ada kans di leg final yang kedua itu di Sleman loh. Oh justru malah nanti trofinya akan Tapi yang menarik kemarin sempat kita ngobrol dengan beberapa yang pakar banget soal taktikal gitu. Memang di Sleman ini terbukti pengaruh Seto ini sangat besar sekali. Kalau melihat dari kualitas materi pemain, ini bisa dikatakan tidak lebih bagus dibandingkan materi musim lalu loh. Padahal musim lalu dengan materi yang lebih mahal, mereka nyaris saja terdegradasi. Bahkan di pekan ke 33 ya baru naik ya. Baru dipastikan aman. Nah kemarin luar biasa, ada sentuhan berbeda yang membuat bukan talenta ya, tapi fighting spirit itu lagi yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Kan gini, pada saat Sleman masuk dari Liga 2 ke Liga 1 kan ditangani oleh Seto ya. Seto itu 2018 ke 2019 Seto itu kan kemudian jadi seperti apa? Pelatih emasnya bagi supporter Sleman sendiri. Ini yang membuat dan ketika Hengkang ke PSIM nggak bertuah. Iya, nggak bertuah. Dan ini yang membuat setelah dia kembali, ini pasti harapannya tinggi sekali dan ini dibuktikan bahwa ini turnamen uji coba tapi setidaknya Seto sudah bisa membuktikan bahwa dia berhasil di turnamen ini. Walaupun ada satu kendala, dia hanya 1 kali kalah, tapi kalahnya memang telak ya, 2-5 dari PSIS. Ini yang mungkin harus diperbaiki oleh Seto jika mereka bertemu kembali di final nanti. Tapi dan ini menariknya striker sekelas Boas ya, kalau kita melihat terakhir-terakhir di Persipura nggak begitu di Borneo juga kan? Di Borneo juga nggak begitu, tapi ketika di Sleman nggak tahu sentuhannya seperti apa, talenta dia keluar lagi. Ya, meskipun dia nggak lari seperti dulu lagi, tapi terbukti bolanya efektif. Ini artinya ada tangan dingin dari Coach Seto kan, dan kita kalau melihat ini Coach Seto adalah satu-satunya pelatih lokal yang lolos ya. Kan yang lainnya dari empat pelatih yang lainnya itu yang tiga tuh asing akhirnya. Nah Mas Gita tadi kan Mas Gita juga bilang dengan skuad yang biasa aja tapi dengan tangan dingin Coach Seto, Mas Gita melihatnya akan seperti apa nih? Tapi kayaknya harus hati-hati lawan PSIS ya. Kalau Piala Presiden cukup yakin bahwa mereka kan ini kan pertandingan 1-off 2-off lah ya. Leg 1, leg 2 semifinal. Mereka mungkin bisa bicara banyak, artinya kan dari perempat final kemarin aja, 3 diantaranya kan diselesaikan adu penalti, termasuk PSS Sleman. Artinya mereka punya peluang untuk lolos jika bisa melakukan adu penalti, bisa sampai ke adu penalti itu setidaknya. Tapi kalau Liga ya nanti dulu kita harus bicara bahwa secara kualitas kan mereka, pembelian mereka, skuad mereka juga tidak terlalu luar biasa dibandingkan dengan klub-klub lain. Ditambah lagi ada 34 pertandingan loh. Iya. Bisa jadi mereka mengejutkan di awal. Tapi apakah itu nanti bisa konsisten sampai dengan putaran kedua? Nah itu yang harus benar-benar diperhatikan. Ya tapi kalau ngomongin penalti nih, ini kan kemarin kayaknya cuma Borneo yang lolos murni 90 menit bermain ya, sisanya adu penalti ya. Nah ini melihat apakah Borneo jadi juga salah satu tim yang kuat nih di antara 4-4-nya? Mungkin yang menarik gini, waktu Piala Presiden mulai dijalankan tadinya kan tuan rumah 4-4-nya ada di Jawa ya. Kemudian ngotot bahwa kenapa tidak diberikan satu ke Samarinda, diberikan kepada Borneo. Artinya siapa yang bilang? Enggak juga. Artinya Borneo memanfaatkan dengan sangat baik gitu loh. Artinya peluang kesempatan itu Iya, tapi terlepas dari segala benar atau salah dari materi bagus loh. Borneo persiapannya lebih awal dibandingkan tim-tim lain. Jadi keberhasilan menurut mereka di musim lalu benar-benar tidak membuat lengah. Terbukti perekrutan pemain lebih awal yang main asing ya dibandingkan dengan tim lain. Dan satu lagi
beruntung sekarang benar ketika ngambil Pato, diduetkan dengan Lily Pali. Jalan. Jadi. Sampai sejauh ini. Ya. Dengan masing-masing 3 gol. Iya, Mas Gita ngomong sampai sejauh ini. Apakah Mas Gita Aku nggak terlalu yakin tim-tim yang sukses yakin. di laga turnamen uji coba akan berhasil di liga nanti. Kayak siapa? Memang ada contoh Ya, yang ada berhasil contoh ya. yang berhasil. Tahun 2018 kan Persija juara, terus juara lagi Juara liga. lagi, ya. Tapi kan nggak semuanya seperti itu gitu. Persija tahun lalu juga juara Piala Menpora, tapi kan ya Oh iya, kemarin berantakan di Celtic liga di ya. liga Gitu. kemarin. Ya itu jadi nggak bisa jadi patokan ya. Tapi ini kalau misalnya ngelihat dari 8 tim yang kemarin ya, sebelum lolos ke semifinal. Ini kayak ngeliatnya kualitasnya apakah memang mereka udah setara atau gimana nih ngelihatnya? Memang ini Atau prioritasnya beda-beda ya? sedikit yang jadi bahan omongan netizen ya. Ya. Bagaimana pramusim yang seolah-olah langsung serius. Iya, Dan iya. itu ketika beberapa tim langsung, terutama yang grup C kemarin kan, ketika mereka langsung bersaing dengan keras dan setidaknya itu membawa ke dampak ke laga lain. Ya. Inilah gambaran mereka di awal musim yang sebenarnya. Memang mereka ada kans yang cukup besar, bisa jadi ada banyak perubahan pemain ketika nanti didatarkan, karena kan pemain asing pun belum tentu sah didatarkan, karena sudah beberapa persyaratan yang harus dilewati kan. Tapi yang beberapa tim sudah sangat yakin bahwa ini sah. Nah, artinya ada kemungkinan yang cukup besar juga materi pemain bisa berubah ketika nanti Liga 1 Dimulai. Karena Iya. udah ngelihat bagaimana performa mereka di lapangan Iya. pada saat pramusim ini. Nah, Mas Gita kalau ngelihat kekuatan mereka, Mas, Sebenarnya kalau dari sisi pembelian pemain yang berhasil, yang sudah diharapkan orang berhasil, kemudian berhasil PSIS Semarang ya. Iya. Artinya Carlos Fortes masuk, Taisei Marukawa masuk. Mereka membuktikan. Wawan masuk gitu Wawan kan. masuk, Iya. setidaknya membuktikan sampai semifinal sejauh ini. Persib nggak bisa jadi patokan karena sejumlah pemain yang dibeli oleh mereka harus memperkuat timnas sehingga tidak ikut Piala Presiden. Persija belum terbukti dengan 3 pembelian. Dan Persija juga yang paling nggak ini ya, paling Iya. tidak menganggap bahwa ini sebuah turnamen penting. Ini turnamen ya, dianggap sebagai turnamen uji coba. Artinya 2 pertandingan pertama dengan skuad under 18 mereka hanya menyisakan Ginanjar untuk pertandingan ketiga dan keempat, itu pun kalah semuanya. Tapi pertandingan melawan Borneo kan mereka udah seperti fight ya, mereka unggul dulu kemudian hanya kalah 2-1. Tapi nggak bisa jadi patokan karena Kermencis, terus yang baru saja dibeli itu juga baru datang dan belum diuji coba sama sekali. Iya, Jangan lupakan tim sekelas Persebaya. Iya. 70% materi pemain berubah. Tapi yang terjadi kemarin ternyata Bagus kan? Persebaya mereka? bagus dan tidak jadi lumbung gol. Iya. Mereka juga bisa bersaing dengan tim-tim yang sekelas Bali dan Tim-tim Persib. keras ya. Dan pelatih Haji Santoso pun juga sempat berstatement bahwa ini baru sekitar 60-70%. Artinya ada potensi yang sangat besar buat dia untuk maksimalkan pemain ini. Oke, tapi menariknya kemarin dari grup C nggak ada yang lolos ya? Ya. Apakah mungkin emang nggak fokus? Maksudnya emang mungkin bukan target dan fokusnya memang dari awal atau gimana? Persib sih ada kengototan ya kalau Iya. dipikir ya. Tapi kan kalau dilihat pada saat mereka tidak pakai pemain-pemain mereka yang diperkuat timnas, artinya Rahmat Irianto nggak ikut, kemudian Ricky Kambuaya nggak ikut. Persib itu ya, jadi nggak pertandingan jadi terakhir Rahmat ada, Ya, Rahmat Kamboya ada. tapi strikernya nggak ada. Ya, itu. Jadi kemarin memang mendominasi, tapi sekali lagi dalam pertandingan akhir mereka kurang beruntung. Oh, iya. Dan ketika harus adu penalti, Adu penalti kan. tidak beruntung lagi. Iya, tapi kalau kita ngelihat tadi balik lagi ke Borneo ya. Borneo ini kayak grafiknya Kenapa sih tanya Borneo meningkat. terus? Curiga. Dia favoritnya dia Borneo. Oh, iya, iya, iya. Soalnya ada dengar kabar, C. enggak, bukan kabar enggak. Ya, aku mau nanya nih, kalau lihat Borneo kan juga grafiknya ningkat nih. Iya. Di Piala Presiden Piala Presiden ini takut salah nyebut lagi nih. Sebenarnya Dari liga kemarin juga sebenarnya bagus ya. Sudah bagus. Tapi Artinya udah meningkat juga Iya. kan. posisi mereka di posisi ke-6 di luar 5 besar, tapi termasuk yang mengejutkan untuk iya. ada di posisi ke-6 gitu loh. ya harus diakui status mereka dengan sebagai tuan rumah sangat berpengaruh. Iya. Mereka bermain dengan konsisten lah, lebih konsisten dari laga pertama sampai dengan laga terakhir kemarin. Iya, iya. Tapi kan Ketika menang dari PSM tadi kita ya. sempat bahas ada Lily Pali juga, ada Pato juga ya di sana. Itu klop. Nah, kalau Mas Gita kan masih kayak agak meragukan nih ke depannya. Kalau Mas Hanif Yang jadi kendala saat ini belum ada di Borneo pengganti yang selevel buat pemain ini. Iya. Karena kalau melihat mereka kemarin di 1, 2, 3 pertandingan di awal ini tengah ada sedikit perubahan ya, tidak terlalu itu yang diturunkan, terbukti tetap bisa hidup. Tapi ketika lini depan 2 nama ini diturunkan sangat berbeda sekali. Dan mereka mungkin satu di antara 2 tim yang sangat konsisten untuk menganggap ini sebuah turnamen penting ya. Iya. Artinya Rans kan uji coba udah 3 pertandingan dimainkan di Samarinda, mereka ke Malang untuk trofeo, balik lagi ke ini kemudian kalah 3-0. Artinya
Borneo menganggap ini turnamen penting dan terlihat dari kemaksimalan mereka. Iya, dan nanti kan Borneo akan menghadapi PSS Sleman, Iya, benar kan? ada PSS Boas ya Sleman di tuh situ ya. Ada Boas di sana, mantan. Pemainnya. Biasanya kalau ketemu mantan kan kayak ada hasrat ingin yang membuktikan bahwa wah ini Bahwa kamu salah. Gitu ya, gitu ya. biasanya gitu Mas. Mas Hanif gimana ngelihatnya Mas Hanif ini ada Boas di sana Ya, yang bisa ketemu kan PSS juga mulai membaik juga kan, meningkat di Sleman bawah ini Seto. kan ketika mereka bermain di kandang dengan dukungan supporter yang luar biasa, bermain sering berbeda loh. Sebelum pandemi kan sempat mereka bermain di hadapan pendukung sendiri dan statusnya adalah tim promosi. Mereka bermain sangat berbeda dan hasilnya pun ketika mereka bermain di kandang dengan tandang sangat berbeda. Karena faktor X dari supporter ini sangat berbeda sekali. Beda ada apa ya, maksudnya kayak kemarin Raisa juga bilang ada gitu. Iya. Kalau Raisa kan bilang ada yang bikin akhirnya jadi semangat di atas Betul. lapangan. Masih ingat waktu mereka membuka liga ya, membuka liga pada saat mereka baru promosi kan. Iya, Sleman iya, lawan Sleman. Arema. Itu kan Iya. mereka mengejutkan sekali mainnya dan Iya. kemudian setiap kali main di Maguwo Harjo itu jadi batu sandungan bagi tim-tim lain. Ini yang harus diwaspadai oleh Borneo karena mereka akan tandang pertama, kemudian baru mereka menjamu PSS nantinya. Dan sedikit yang berbeda sekali, di stadion lain mungkin akan penuh 5-10 menit sebelum pertandingan kick off. Tapi kalau di Sleman, 30 menit 1 jam Sudah stadion ada. penuh. Oke, nah yaudah Itu deh. yang membedakan. Itu yang membedakan. Iya. Oke, kalau gitu kita to the point aja, Mas Hanif, Sleman atau Borneo? Ini harus ngomongin dua leg ya berarti ya? Dua leg atau satu leg? dong. Dua leg. Nggak boleh Dua leg ngomonginnya siapa hari yang Kamis lolos? nanti, Nggak, orang lain, nggak harus boleh. yang lolos ya. Bisa nggak jawabannya besok Kamis? Nggak bisa sekarang, Mas. Borneo kayaknya. Yakin? Ini sebagai pribadi ya, Yang pribadi ya. Ya. Dengan alasan? Nggak perlu. Ya, Sleman mungkin bisa Lihat jadi ya. ngambil keuntungan ketika bermain di kandang ya, tapi di Oh, tandang oke. Ya, belum betul. bisa menunjukkan semangat Mas itu. kita? Mereka pernah kalah 2-5 dari PSIS ya. Artinya mereka kan nanti tanggal 11 akan tandang ke Samarinda. Ini yang aku nggak terlalu yakin mereka akan bisa. Tapi kalau ukurannya hanya leg pertama, rasa-rasanya akan bisa mereka ambil, tapi mereka akan kalah di Samarinda nanti. Oke, nanti kita Jadi lihat tetap ya. Borneo nantinya. Kalau perlu nanti Kamis live report. Kenapa? Kamis bisa live report kan? Bisa dong, Mas Hanif Tuh, kesana langsung. ada di sana dia. Oh, ada di sana langsung. Kan Mas diajak Gita, temen, Nggak, udah pada tahu kalau Mas Hanif temannya ternyata. Mas Gita kan tadi katanya kayaknya nggak yakin, tapi Nggak tetap yakin di Borneo. liga Oh, di maksudnya. liga. Kalau ini ya yakin lah Oke, dengan kalau di sini dengan yakin ya. konsistensi mereka sejauh ini yakin. Oke, nah tapi yang satu lagi juga seru nih. Arema bakal ngelawan PSIS. Bakalan segacor apa nih Carlos Fortes nanti? Gacor banget nih kayaknya sih ya. Kayaknya sih PSIS kalau ini. Kan Iya. apalagi pertandingan pertama di kandang PSIS. Iya. Kemudian baru mereka ke Kanjuruhan ya. Rasa-rasanya akan PSIS untuk laga yang satu ini. Ya, Mas Hanif, tapi kalau ngelihat materi pemain PSIS melawan Arema, Mas Hanif lebih yakin ya? Sebenarnya kalau mantan pemain hampir sama ya. Iya, Cuman hampir berimbang kan mereka. proses untuk menyatu harus diakui PSIS lebih cepat dibandingkan Arema. Betul. Terbukti kemarin di laga terakhir memang 15 menit terakhir pemain striker yang baru sempat diturunin Iya, kan. iya. Tapi sekali lagi akhirnya publik membandingkan dia dengan Fortes. Ternyata sangat berbeda. Beberapa kali body charge dia kalah. Sementara kalau Fortes jalan terus ya. Jalan terus. Jadi kuncinya di sini sih melihatnya. Kuncinya di Kemampuan finishing kedua tim. Tapi kalau ukurannya sampai hari ini, ya PSIS di atas Arema. PSIS. Iya. Tapi kalau melihat apa ya, bagaimana Arema kan juga bisa kita lihat fighting spiritnya juga luar biasa. Apalagi kalau saat bermain di kandang, bagaimana loyalitas dari supporternya. Ini juga bisa jadi kekuatan Arema nggak sih? Iya, Arema kan membalikkan keadaan dengan setelah mereka kalah 0-1 dari PSM di Iya. pertandingan pertama, mereka jadi juara grup. Artinya ini Fighting sebuah hasil spiritnya yang di Kanjuruhan mainnya. Kemudian mereka tidak pernah keluar dari Kanjuruhan ya sampai Iya. sekarang. Dan kecuali ini nanti di Jatidiri tanggal 7 nanti. Tanggal 11 mereka akan kembali Kanjuruhan. Artinya kandang itu juga akan bisa menjadi sumber kekuatan mereka juga. Tapi kalau dilihat dari materi sih masih melihat bahwa Carlos Fortes akan, terutama ada Taisei Marukawa ya, akan bisa Ada berbuat Wawan, banyak iya, ya iya, iya. Tapi terhadap ini Arema. kalau misalnya ngeliat, ini bener gak sih Mas Hanif, katanya Arema juga kayak kemungkinan besar akan banyak pemain yang nggak bisa main nanti? Sejauh ini belum ada ya berita isu ya? yang kuat ke arah Iya, sana sih, betul. karena kan pasti deregulasi segala macam kan sangat berbeda dengan liga kan, Iya. dan mereka juga diuntungkan dengan kondisi tim secara keseluruhan yang kemarin acuan terakhir nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, Mas kita selain tadi kan kita bahas Carlos Fortes, ada juga Taisei Marikawa. Gimana Mas kita ngelihat yang akhirnya bergabung ke PSIS?
kekuatan mereka adalah dari pembelian pemain. Harus diakui bahwa apa yang dilakukan oleh Yoyo Sukawi sejauh ini berhasil ya, bahwa pemain-pemain yang dianggap berhasil di Liga 1 musim lalu langsung diambil pada saat liga itu berhenti. Taisi Marukawa, kemudian Carlos Portes. Artinya dan tidak diragukan bahwa turnamen ini walaupun mereka tidak keluar-keluar bahwa ini turnamen penting, tapi mereka berjalan. Ada satu sebenarnya kendala mereka, waktu lawan Dewa United mereka hampir kalah ya. Gol di menit terakhir di injury time yang membuat mereka satu-satunya hasil draw yang mereka dapatkan di grup. Satu lagi, ketika pertandingan terakhir kemarin mereka perempat final, mereka bermasalah di posisi penjaga gawang. Iya, betul. Dengan dukungan, sorakan dan semuanya supporter yang ribuan, grogi. Ya, itu yang harus diatasin berarti. Ya, dan mereka memang belum menemukan ya kiper selepas Joko Ribo kemarin. Begitu mereka kiper sekarang tuh banyak yang kemarin status sebagai pemain cadangan. Tapi terbukti ketika tampil di ribuan supporter tidak maksimal. Bahkan kemarin sempat dilakukan pergantian kiper kan. Untungnya tampil bagus, mementahkan satu penalti yang menentukan. Ya, ini kan kita 2 leg ya. Leg pertama dan leg kedua. Leg pertama hari Kamis ya. Leg keduanya hari Senin. Minggu. Hari Senin. Tanggal 11. Ini ada jeda yang cukup berarti ya, cukup lumayan Iya, panjang. betul. 3 hari ya mereka istirahat sudah dihitung kembali pada aturan FIFA 3 hari. Berarti Mas Hanif nurut ya. Oh, ini dia nih jadwalnya. Karena mereka kan juga harus perjalanan ya. Iya Mas. Ini leg pertama mana nih? Tanggal 7, kemudian leg kedua tanggal 11. Leg kedua 11 Juli, oke. Ya, kalau Arema dan PSIS masih inilah lewat darat kan. Lewat darat. Jadi ke darat Sleman dengan yang harus terbang ya. Oke, jadi ini PSIS atau Arema? Aku sih PSIS. Mas Hanif juga PSIS. Kok dia tadi kompakan sih? Ya, apa udah tahu? Kan datang dari teman juga. Iya kan, beliau selalu nonton di hadapan TV. Di pinggir lapangan. Analisa ya, jadi menganalisa. jadi finalnya prediksinya berarti antara satu di Semarang, satu di Samarinda nanti. Satu di Samarinda, oh iya. Berarti kan kata Hanif tadi kan, leg kedua akan ada di Samarinda atau di Sleman. Kayaknya di Samarinda. Terus ada isu settingan lagi ya. Kan tadi kan antara ini prediksi, bukan settingan, ini prediksi. Prediksi loh, ini prediksi ya. Jangan bilang settingan nanti. Kalau settingan pasti benar, kalau prediksi bisa salah. Bisa aja salah ya. Oke, nah ini seru banget ya kalau kita ngomongin soal Piala Presiden, gimana nanti akhirnya bisa melihat kualitas mereka dan juga para pemain di liga ya. Tapi Mas, aku terakhir deh mau nanya, ini dari semua tim yang Mas Gita dan Mas Hanif ngelihat udah bermain di Piala Presiden, nanti di liga nih siapa sih tim yang kelihatannya kayaknya ini udah paling siap deh dengan pemain terbarunya gitu? Yang udah kelihatan lah, mungkin kan ada yang belum gambaran dimainin, awal mirip dengan apa yang tersaji di Piala Presiden ya. Tapi pertanyaan seperti yang kita bilang tadi, apakah itu bisa konsisten setelah putaran kedua? Itu yang terjadi. Karena perjalanan sangat panjang, 34 pertandingan. Ya jangan dulu lah. Kalau melihat dari jumlah harga pemain, harusnya Persija. Tapi kan nggak bisa harga pemain jadi patokan kan. Kan 3 besar harga pemain kan sekarang Persija, Bali United dan Persib. Nah, 2 dari 3 itu kan kemarin nomor 1 dan nomor 2 di liga. Nah, yang menarik ditunggu Persija itu bisa kembali menembus setidaknya 5 besar atau enggak. Kembali ke harga pemain, Sleman paling murah. Tapi kalau semifinal sekarang. Betul. Ya itu dia ya, kita nggak bisa jadi patokan. Nah tapi kalau kita udah nyenggol-nyenggol Liga 1 nih, ini Liga 1 kabarnya maju nih Mas Hanif nih. Udah fix ya dari tanggal 27 tadinya, terus maju ke tanggal 23. Kok bisa maju, kenapa Mas? Jadi menurut informasi yang saya dapatkan gitu. Jadi sebenarnya kan banyak pertimbangan ketika harus menentukan jadwal ya. FIFA Matchday, kemudian agenda lain yang katakanlah hari-hari besar agama segala macam. Kalau misalkan 27 ini selesainya bisa akhir puasa loh. Nah, sementara bisa kalau karena kan pasti klub harus menghitung kontrak pemain, misalkan start keluar harus sampai dengan April gitu kan. Ada kan sananya akan mundur. Tapi kalau misalkan di tanggal 23, waktu istirahat tiap tim juga sangat ideal. Dan selesainya pun bisa di sebelum puasa. Pertengahan April. Jadi kalaupun puasa di awal lah. Ini yang berbeda sebetulnya. Memang hanya bergeser 4 hari ya. Tapi dampaknya ini yang bisa Iya itu dia, dampaknya kan banyak kan. Tapi ini wajar nggak sih Mas Gita ngeliatnya, kan Mas Gita sebagai tim produksi ya, untuk persiapannya segala macamnya, maju 4 hari ini terlalu... Produksi apa nih? Broadcast-nya maksudnya. Iya maksudnya. Sebenarnya harus dijalankan. Karena kan kita kan sudah dari Piala Presiden, artinya kan tinggal seminggu lagi. Justru biasanya kalau berhenti itu yang kegiatan juga justru akan berhenti. Ini kan sekarang sudah sekalian jalan gitu loh. Kalau misalnya berandai-andai ini
akan ada tim yang sudah di Samarinda di tanggal 17 ya untuk leg kedua. Itu kan akan menarik kalau 23 juga ada di Samarinda sehingga akan bisa stay di sana lah. Semacam itulah gambarannya. Tapi kan pertimbangannya beda lagi. Ya, pertimbangannya beda lagi. Tapi wajar kalau tadi yang Hanif bilang tanggal 23 dimundurin biar pertengahan April dimajuin, biar pertengahan April kelar. Karena kita kan harus memikirkan juga Piala Dunia Under 20 nanti kan, di mana liga benar-benar harus berhenti sama sekali. Artinya jangan sampai ini mundur-mundur ke bulan Mei di mana Piala Dunia Under 20 sudah akan dimainkan gitu. Tapi ini kalau ada perubahan jadwal kayak gini, ini diajak diskusi nggak sih Mas tim-timnya, klub-klubnya? Pasti. Karena kemarin baru selesai manajer meeting, semua klub Liga 1, perwakilan semua dikumpulkan, diajak diskusi terkait penjadwalan, selesainya kapan, regulasi, kemudian perubahan-perubahan dalam peraturan pertandingan semuanya diumumkan dan bukan hanya sekali, nanti ada pertemuan berikutnya sampai dengan menjelang kick off. Iya, nanti kita lihat nanti ya. Berarti tanggal 23 penasaran pertandingan pembuka tuh apa ya? Harusnya juara bertahan ya. Juara bertahan ya. jelas juara Akan bertahan. melawan siapa Tradisi nih? kita juara bertahan. Tradisinya juara bertahan. Kalau melawan siapa, Depdapri minggu depan lah. Iya. Siapanya Depdapri minggu depan. Kenapa? Jawabannya di Indonesia. Nah ini draftnya benar nggak nih Mas? Kan ini masih draft, jadi sekali lagi komunikasi dengan klub, kemudian dengan pemerintah dalam hal ini adalah Kemenpora, Kemenkes, Satgas Covid dan juga Mabes Polri ini lebih menentukan. Oh nantinya seperti Ya, apa? sekali lagi ini draft loh, belum jadwal resmi. Belum jatuh. Jadi resminya Ya. nanti hari Kamis. Minggu depan lah. Tadi katanya Kamis. Kalau sesuai draft berarti nanti kita ke Bali dong opening. Maunya. Tapi kan biasanya tidak menutup kemungkinan bahwa juara bertahan. Tapi lawannya kan yang masih draft ini lawannya. Tadi sebenarnya kalau udah bener penasaran pertimbangannya apa gitu untuk lawan-lawannya. Tapi ya udah deh. Kita akan ngebahas ini nih sekarang Persija. Persija ini ngerekrut pemain asing lagi. Sekarang gelandang ya posisinya ya? Iya, Iya. betul. Iya. Artinya sudah 3 ya. Iya udah 3, ada Hanno Berens. Iya, Berens gelandang, mereka sudah punya Michael Kermencis di striker. Striker ya. Mereka Ini sebelumnya barusan kemarin ya ya? punya Kudela di belakang ya. Artinya Iya. 3 posisi mereka sudah miliki sekarang dan high profile ya. Iya. Kalau kita bicara keseluruhan bahwa Hanno Berens ini kan pernah di Hamburg, pernah di Nuremberg, pernah di Hansa Rostock. Walaupun bukan high class Bundesliga tapi Bundesliga hitungannya. Ya. Ah. Dan satu lagi yang harus diperhatikan, ini kan bisa dikatakan sekali lagi kalau dari harga pemain Persija mengejutkan. Iya, betul. Harga pemain asing ya. Iya. Dan kalau melihat dan kita bandingkan penampilan mereka di Piala Presiden kemarin dengan materi full lokal aja, ada sedikit perubahan dibandingkan penampilan mereka sebelumnya. Sebelumnya. Jadi ketergantungan pada Rico yang sebelumnya begitu dominan, kemarin di bawah Do agak berbeda Iya. lagi. Agak berubah, Jadi iya. bisa dibayangkan ya ini logika sederhana aja. Dengan materi lokal yang tidak banyak perubahan, mereka bisa menyulitkan ya meskipun kalah. Apalagi kalau misalkan Ada 3 pemain. Dan mereka belum kelar pemain asing satu Asia belum Iya, mereka Iya dapatkan belum kan. mereka dapetin. Nah, apakah akan high profile juga ya? Iya. Siapa? Siapa Kazuyoshi kira-kira Miura. maksudnya? Nggak mungkin ya. Udah ada gambaran belum sih? Belum ya? Belum ada bocoran-bocoran ya? Oh Mas Adi senyum-senyum udah ada nih? belum ada info. Oh belum ada info, kirain udah ada. Tapi udah kelihatan ya peta kekuatannya untuk Persija sendiri, Mas Hanif ngelihatnya? Ya harus diakui bahwa sekarang bukan hanya netizen ya, tapi klub-klub pun juga penasaran dengan permainan Persija. Memang mereka tim yang paling santai di pramusim. 2 pertandingan awal semua pemain muda, berikutnya pemain yang senior, main lokal, dan tim juga tim lain ya belum mengetahui kualitas Persija dengan kekuatan yang sebenarnya. Iya, Jadi ini yang dimaksud kejutan nantinya. Yes. Nah Mas Gita ngelihat ini udah ada gelandang baru nih, terus kemarin striker. Ada posisi mana lagi yang sebenarnya menurut Mas Gita yang masih kosong yang perlu diisi? Berganti Rohichan mungkin ya yang harus dipikirkan dan itu kan bisa datang dari Asia. Asia kan sekarang kelasnya bisa dari Jepang, bisa dari Korea yang tidak bermain di J-League tapi setidaknya pernah bermain di J-League 2 kan bisa jadi tergantung keuangannya Persija karena mereka kan sudah menjadi klub yang pengeluarannya paling tinggi sekarang ya dengan pemain asing Asia yang lebih high profile dibandingkan sebelumnya pasti akan lebih lagi tapi rasa-rasanya Persija akan melakukan itu karena mereka akan membalas kegagalan mereka dalam tanda kutip musim lalu. Ya, pemain asing sekelas Rohichan aja dicoret. Iya, Artinya betul. dalam hal ini pelatih sudah punya gambaran
bagaimana mereka bisa mendapatkan pemain asing Asia yang lebih bagus dibandingkan Rohit-Chan. Ya. Nah, tapi ini kan dengan Mas Gita tadi bilang udah masuk 3 besar yang paling mengeluarkannya paling banyak nih Persija. Ada di posisi berapa kira-kira Mas nanti Persija bisa Mas finish? Harusnya ya dengan materi yang ada maksudnya. Nggak berani ngomong nih, terus terang nggak berani ngomong karena belum melihat 3 pemain Prediksi ini aja. ya. Tapi kalau prediksi sih rasa-rasanya Belum 5 besar, ditendang. 5 besar ada. Harusnya masuk 5 besar, ada. cuma 5 besar nih Mas. Lihat perkembangan. Ya lihat perkembangan. Karena gini, Liga Indonesia kan yang agak harus diperhatikan adalah setelah putaran pertama akan berubah susunan Ya. pemain. Ya. Nah itu tadi yang kalau Persija bisa mempertahankan 3 pemain ini sampai dengan akhir musim, peluang mereka tinggi. Karena apapun kan kualitas pemain-pemain lokal lainnya mereka sudah timnas kan ininya kan labelnya mereka. Jadi tidak mudah akan mudah buat mereka untuk menyatu dalam sebuah tim. Ya, tapi Mas Gita bilang tinggi ya. Tinggi itu kan harusnya zona Asia atau enggak juara gitu. Tapi yang besar itu bukan zona Asia loh Mas. Juara itu ada a bit of luck juga kan iya. di semua kompetisi, jadi nggak tahu juga sampai di mana. Tapi bersaing di 5 besar rasa-rasanya iya. Coba kita lihat ya Contoh kalau Bali kemarin. Bali itu selesai putaran pertama mereka menduduki peringkat 5 loh. Iya, betul. Dan tidak diperhitungkan untuk juara. Waktu itu Persebaya juga Juga lebih juara. dominan ya Betul. Persib. Arema malah ya. Betul, tapi yang terjadi pekan ke-31 peta berubah. Iya. Dan mereka dari week 18 sampai mereka hanya kalah dari Persebaya yang week ke-17 yang mundur itu Iya. kan karena SEA Games. Week 18 sampai week ke-30 mereka menang terus itu artinya. Walaupun memang mainnya di Bali ya. Iya. Ya, itu. Ini Mas Gita, kalau Mas Gita sama Mas Hanif bener prediksinya ini bisa-bisa jadi dipanggil buat prediksi Piala Dunia. Gantiin Gurita. Kan kebalikannya sama Koci ya. Kalau Koci katanya kalau Koci bilang menang taunya kalah. Wah, ditegesin lagi. Mas Hanif, kalau Mas Hanif ngelihat kita lagi ngomongin Persija kan di Iya. saat ini. Persija dengan materi yang ada, dengan kualitas pelatih juga sekarang kayak gimana kan udah kelihatan nih. Ini akan ada di posisi berapa? Prediksinya aja sih Mas. 3 besar bisa kayaknya. 3 besar bisa. Wah, Mas Hanif lebih optimis. Iya. Aku masih melihat ada posisi gini, ada Iya. Osvaldo Hai di Iya. kiri, ada Rico Simajuntak juga di kanan, dan ada striker tinggi seperti Michael Kremencic. Marco Simic saja bisa cetak gol di masa-masa jayanya waktu bawa Persija juara tahun 2018 ya, dengan lebih dari 20 gol. Jadi rasa-rasanya pemain ini dengan kualitas pernah main di UCL harusnya bisa, dan itu bisa bikin peluang Persija jadi juara cukup besar. Tapi mungkin Cukup lihat- besar loh, nggak yakin juara juga gitu. Iya. Mungkin melihat apa ya, bagaimana dia bisa beradaptasi juga kali ya Mas Hanif ya. Ya, adaptasi jelas, tapi sekali lagi proses penentuannya lebih bagaimana kesiapan mereka kondisi terakhir menjelang putaran kedua. Itu yang Iya, menjadi betul. penentunya. Karena percayalah di Liga 1 jangan pernah ada yang yakin sebuah tim akan juara. Kenapa Mas takut kepleset? tapi Mas kalau tadi Mas Hanif kan belum jawab ya. Kalau Persija ini dari materi yang udah ada, kira-kira yang perlu diisi siapa lagi? Setuju nggak kalau tadi posisinya Rohit-Chan? Ya pasti mereka diam emas ya dalam tanda petik. Ya. Artinya pasti sudah mendapatkan incaran dan sudah mendapatkan gambaran bagaimana untuk mengisi slot satu pemain Asia yang belum dapatkan. Memang kalau belajar dari 3 pemain sebelumnya tidak banyak keluar-keluar, tapi udah jadi. Oke. Yakin ini akan terulang lagi. Terulang lagi ya. Pasti. Sekarang kan kalau dilihat hanya Ondrej Kudela yang sebenarnya tidak terlalu high profile ya. Iya. Yang lainnya oke-oke semua 2 itu. Artinya pemain Asia berikut yang akan datang pasti tinggi kualitasnya harusnya. Wah, yang kayak gini-gini emang bikin penasaran ya kalau lihat apa tim-tim yang banyak rekrut pemain asing, apalagi pemain-pemain lokal juga sekarang udah mulai mau bersaing nunjukin skill-skillnya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Aduh, nggak sabar nunggu tanggal 23, nggak sabar juga nunggu nanti final Liga final Piala Presiden, siapa yang bakalan jadi juara. Kita doain mudah-mudahan pokoknya semuanya terbaik dan doa juga buat besok Timnas U19 di Piala AFF. Oke, segitu dulu deh Jebret Tim. Udah banyak banget pembahasan kita. Nanti kita bahas lagi hari Kamis. Ketemu lagi nanti sama aku Intan. Dan nggak tahu 2 panditnya nanti siapa lagi. Mas Hanif bisa nggak Kamis depan? Berada di Semarang, lanjut di Jogja. Oke, nanti laporan lapangan. Mas kita ikut ke sana nggak? Enggak saya. Oh, nggak. Nanti berarti standby lah ya di sini kita ya. Insya Allah. Ya udah, sampai ketemu lagi Jebret Tim hari Kamis. Makasih udah nonton. Dadah. Udah, salam Jusi.